Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh hari ini? Semoga masih semangat untuk terus belajar meskipun dalam kondisi online. Ya, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kita masih di tema 8 Bumiku, sub tema 3 Bumi, Matahari dan Bulan di pembelajaran keempat. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang keadaan perekonomian negara Singapura? Sebelumnya kita telah belajar tentang hubungan kondisi geografis dan kondisi perekonomian di negara tersebut. Sekarang kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu negara Laos dan negara Filipina. Negara Laos, ya, kondisi keadaan alamnya yaitu merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Luas diselimuti hutan. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Hasil utama Laos. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utamanya berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Ini adalah gambaran kondisi negara Laos. Sekarang kita pindah ke negara Filipina. Keadaan alam negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Tal, dan Gunung Pinatubo. Sekitar 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu gonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Hasil utama negara Filipina yaitu sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utamanya adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangnya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utama negara Filipina yaitu tekstil, kertas, dan gula. Anak-anak, inilah gambaran negara Filipina. Nah, anak-anak, dari informasi di atas, coba kalian tuliskan apa persamaan yang kalian dapatkan dari masalah perekonomian ya di negara Laos dan Filipina. Kemudian apa perbedaan yang kalian lihat ya dari kedua negara tersebut. Keadaan geografis Filipina hampir sama dengan keadaan geografis Indonesia. Hasil perkebunan dan pertaniannya pun hampir sama. Pertanian adalah mata pencaharian yang ditemukan di Filipina dan Indonesia. Banyak sekali petani yang sukses dan berhasil. Ayo kita baca kisah salah satu petani di Indonesia yang berhasil. Silakan dibaca teks yang berjudul Kisah Petani Cabai Sukses, Untungnya Menggiurkan. Anak-anak, setelah kalian membaca teks yang berjudul Kisah Petani Cabai Sukses, Untungnya Menggiurkan, maka silahkan kalian tuliskan dalam bentuk laporan seperti ini. Tuliskan nama, kemudian tanggal hari ini, kemudian kapan cerita itu terjadi, di mana cerita itu terjadi, kemudian tuliskan deskripsi tentang tokoh yang diceritakan, ya, masalah atau tentang apa yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita, kemudian bagaimana penyelesaian masalahnya, apa gagasan utama dalam keseluruhan cerita, kemudian bagian cerita yang paling kalian sukai yang mana, apa yang menyebabkan kalian menyukai bagian tersebut. Keberhasilan petani Imam Kusnot ya, dari cerita Kisah Petani Cabai Sukses, Untungnya Menggiurkan, itu tidak luput dari upaya dan kerja keras yang ia lakukan. Pak Imam Kusnot sangat memperhatikan tanaman cabai yang ia tanam. Ia memperhatikan dan mengamati pengaruh cuaca terhadap keberhasilan pertaniannya. Ya, keberhasilan pertanian sangat bergantung pada faktor-faktor alam seperti cuaca, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan lainnya. Alam sudah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap warga negara pasti menginginkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa sejak lahir. Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, dan status sosial. Ya, anak-anak, pada teks yang tadi kita sudah baca ya, yang berjudul Kisah Petani Cabai Sukses, Untungnya Menggiurkan,
adalah salah satu contoh petani yang berhasil. Ya, petani merupakan salah satu profesi yang ditekuni oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Untuk menjadi petani yang sukses, tetap dibutuhkan ilmu. Oleh karena itu, ya kita sebagai generasi muda harus tetap semangat belajar apapun cita-cita kita. Apakah kita ingin menjadi petani, ya tetap juga harus belajar sehingga di kemudian hari bisa menjadi petani yang sukses seperti yang tadi kita sudah baca di dalam teks. Baik anak-anak, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.